Rekam, Pak. Bentar. Ya, selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Shalom, Kak. Oke, tetap semangat ya. Iya. Ya, selamat pagi juga Bapak Ibu guru, selamat pagi orang tua murid. Selamat Adik-adik, pagi. kembali kita bertemu dalam kebaktian sekolah minggu pagi hari ini. Kita melalui Zoom meeting ini. Tapi terlebih sebelumnya, KBRT akan memberitahukan adik-adik mempersiapkan celengannya masing-masing supaya pada saat persembahan nanti adik-adik tidak mencari-cari celengannya dan mempersiapkan Alkitab dan alat tulis. Terus selama kebaktian berlangsung tetap tertib dan speakernya tetap di-mute, video tetap terus dinyalakan. Kita akan memulai ibadah kebaktian kita dengan mengangkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ya, itu tadi adik-adik, kita sedang mengangkat lagu pujian pertama. Dan kita sekarang tiba saatnya kita akan memasuki doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Anita. Ya, mari Bapak Ibu, kakak-kakak GSM dan anak-anakku sekalian, kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan pada sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu serta berkat yang telah Kau curahkan kepada kami setiap hari Tuhan melalui orang tua kami. Dan pada hari ini juga Tuhan kami mau bersyukur Tuhan sudah mempertemukan kami anak-anakmu melalui sekolah minggu Zoom ya Bapak. Biarlah Tuhan pimpin sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan selamat. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk saudara-saudara seiman kami yang pada hari ini belum dapat mengikuti sekolah minggu ya Tuhan. Bila mereka sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan melalui obat-obat yang diminumnya dan juga melalui tangan-tangan yang merawatnya. Dan bila memang ada kendala lain ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap menyertai saudara-saudara seiman kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara pada hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu Anita terima kasih. Dan adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Indi dan Pak Risman, terlebih dahulu kita akan mengangkat pujian dengan judul lagu Baca Kitab Suci. Doa tiap hari,
Ya, adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Adik-adik mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya dan tetap tertib untuk tetap mengikuti kebaktian ini. Pak Risman dan Pak Sarindi, dipersilakan. Anak-anakku sekalian, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Sarindi dan Bapak Arisman. Namun sebelumnya kita akan membaca dulu bahan Alkitab pada hari ini yang diambil dari Rut 2 ayat 1 sampai 23. Ya. Nah, anak-anak boleh lihat di layarnya masing-masing ya. Ibu ulang ya, Rut 2 ayat 1 sampai 23. Ya. Dan Ibu akan membacakan untuk kita semua dari Rut 2 ayat 1 sampai 12. Nanti untuk selengkapnya anak-anak boleh baca di rumah masing-masing ya. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu memohon pimpinan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu, telah siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Ya, anak-anak sudah buka Alkitabnya masing-masing. Ya, Ibu akan membacakan dari Rut 2 ayat 1 sampai 12. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Nah, anak-anak, Ibu telah membacakan dari Rut 1 sampai 12. Nanti anak-anak di rumah masing-masing membaca selengkapnya ya.
Nah, bagaimana cerita Ruth dan Boas pada hari ini? Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Sarindi dan Bapak Arisman. Ya. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk semuanya. Bapak sangat ya. Selamat pagi. Bapak sangat senang nih bertemu dengan anak-anak pada hari Minggu ini. Ya, kita sama-sama bersekolah Minggu. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Ruth dan Boas. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya anak-anak, apakah nih Bapak ada pertanyaan untuk anak-anak? Pertama, tadi sudah dengar firman Tuhan yang dibaca oleh Ibu Anita. Siapa mertua Ruth? Yuk, siapa? Ada yang bisa? Siapa yang menjawab mertua Ruth? Siapa? Tunjuk jari. Leonel. Siapa, Nel? Audrey. Boas, Pak. Boas, belum tepat. Vino. Naomi, Pak. Naomi. Iya, betul Naomi. Ah, siap-siap nih anak-anak. Harus semangat nih. Ayo, dengarkan pertanyaan kedua. Coba kalau beberapa waktu yang lalu, cerita-cerita yang lalu sudah anak-anak dengar. Naomi itu punya anak 2 laki-laki. Siapa ya namanya ya? Yuk, tunjuk jari yang mau jawab. Febrisco. Ya. Vincent? Vincent mau jawab? Boas, Pak. Boas. Belum tepat. Belum tepat. Yuk, siapa? Audrey. Vino bisa? Oh, yang ini mungkin agak susah. Bapak jawablah ya. Siapa? Elimelek. Belum tepat. Elimelek itu suaminya Ibu Naomi. Ini anaknya yang Bapak tanya. Ada yang? Ya. Mahlon nama Kilion, Pak. Siapa? Mahlon nama Kilion. Iya, betul. Mahlon dan Kilion. Betul sekali. Lagi. Siapa suami Ruth? Boas. Boas. Elimelek. Yang nanti Boas memang ya kedua, yang pertama suami Ruth yang pertama. Elimelek. Siapa? Elimelek itu suaminya Naomi. Vincent, Pak. Vincent. Vincent ya, Vincent. Siapa suami Ruth? Anaknya Ibu Naomi tadi yang satu. Tadi kan ada 2 ada disebutin. Yang satu. Yang pertama. Mahlon, Pak. Mahlon. Ya, Mahlon. Betul. Selanjutnya. Ruth ini adalah perempuan bangsa mana? Moab. Iya, Moab. Betul. Iya. Menantu Naomi itu ada 2. Siapa dan siapa? Siapa? Leonel menjawab. Vincent, Febrisco, Audrey, Vino. Enggak ya. Ibu Berti? Orpa. Orpa, Pak. Siapa? Orpa? Ya, Orpa dan Ruth. Oke, ya, baik. Lah, anak-anak. Ini adalah Ruth dan Ibu Naomi. Anak-anak, Ruth ini menantu yang sangat setia. Menantu yang sangat baik sama mertua. Suaminya walaupun sudah meninggal,
Ruth ini sangat berbakti kepada mertuanya. Mertuanya Naomi ini pergi kemana, dia ikuti. Pada waktu itu, Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel. Tadinya di Moab ya. Ruth ini juga ikut. Nah, tapi anak-anak dua-duanya ini udah janda. Tapi waktu itu kehidupan harus berlanjut. Gimana? Anaknya janda, ibunya janda. Aduh, kelihatannya berat sekali nih hidup. Apa sih janda itu? Pak Yuk, kita dengarkan penjelasan dari Pak Resman. Apa sih Pak Resman janda itu? Iya, suatu ketika itu di Israel ada kelaparan loh, ya kan, kelaparan, sulit cari makan, hanya pergi merantau ke tanah Moab. Pergilah tadi Ibu Naomi sama suaminya, sama anaknya, sampai di Moab, menikahlah anaknya itu, ya, menikah, dapat Naomi, ya, dan siapa tuh Orpa tadi ya, Ruth. Setelah menikah, meninggal, suaminya Ibu Naomi meninggal, suaminya Ruth meninggal, Orpa juga meninggal. Aduh, sedih banget mereka. Sementara mereka harus makan. Namanya janda ya, janda itu aduh sulit mereka dapat apa-apa. Tapi kalau firman Tuhan, janda itu harus dipelihara, diberi makan, kemudian anak yatim juga ya harus diberi, menjadi tanggungan ya, tanggungan keluarganya. Demikian juga dulu waktu Nabi Elia, dia memberi makan janda juga. Itu yang dimanfaatkan oleh Tuhan, diserahkan kepada orang-orang percaya supaya membantu dan mencukupi janda-janda dan anaknya itu. Jadi kalau tradisi dulu orang Israel jadi harus menampung janda-janda dan anak-anak miskin ya. Janda-janda juga miskin juga loh. Jadi karena kesulitan di tanah Moab, mereka balik lagi ke Israel. Ayo pulang kampung yuk. Ternyata Ruth ikut. Yang satu lagi Orpa nggak ikut. Ibu Naomi, aku ikut ya. Jangan, kamu tinggal di sini aja. Enggak, kalau Ibu Naomi pergi, aku juga ikut. Tuhannya Naomi adalah Tuhanku. Kemanapun Ibu Naomi pergi, aku ikutlah ke sana ya. Nah, ternyata berangkatlah mereka ke sana sampai di Israel ya. Karena mereka mendapatkan makanan dan kerja. Ya, Pak Sarindi, coba ceritakan lagi bagaimana yang mereka berada di Israel, gimana hidup mereka ya. Coba. Oke, Pak Resman, terima kasih penjelasan tentang janda. Nah, anak-anak, seorang janda itu seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Resman. Segalanya susah. Segalanya mengharapkan pemberian orang lain. Tetapi anak-anak tidak seperti Ruth. Ruth tidak mau berpangku tangan. Dia tetap ingin bekerja untuk membiayai hidupnya dan mertuanya, anak-anak. Oleh karena itu, Ruth memutuskan untuk memungut jelai-jelai sisa yang sudah dipanen oleh yang punya ladang. Apa sih jelai itu? Jelai itu adalah ya semacam gandum pada waktu itu untuk membuat roti. Kalau di Indonesia itu pengganti nasi. Jelai-jelai itulah mengandung karbohidrat ya, sehingga kita bisa mempunyai tenaga. Nah, anak-anak, Ruth minta izin sama mertuanya Naomi untuk pergi ke ladang, dan mertuanya Naomi, silahkan, aku izinkan kamu untuk bekerja. Nah, anak-anak, nih, lah, Ruth dengan tekun memungut jelai-jelai yang tercecer di belakang para pekerja-pekerja itu. Nah, dari pagi hingga siang terus dia memungut jelai. Lah, anak-anak,
Sebetulnya seperti apa sih sifat dari Ruth ini, atau kepribadiannya seperti apa? Coba kita dengarkan lagi penjelasan dari Pak Risman. Sifat-sifat Ruth ini gimana Pak Risman? Iya, anak sekalian. Ruth emang orangnya baik loh. Dia rajin. Dia tidak hanya mau disantunin, dikasih terus, enggak mau dia. Dia punya harga diri, ya. Hanya dia berusaha supaya dia mencari makan sendiri, ya. Dan bekerja di ladang. Seperti ladang itu memunguti gandum, ya. Kalau di Indonesia ini di kita beras, ya, makanannya. Nah, begitu dia rajin, tahu diri lagi. Apa yang dapatkan tidak disia-siakan. Seperti ada lagi kayak di kita ini makan, dibuang-buang makanannya. Waduh, macam Pak di sini dia dimanfaatkan semua, ya, nggak disia-siakan. Inilah seorang yang tahu diri, yang mau bekerja dan membawa makanan ke rumah Nomi. Tapi Pak Sarindi misalnya, saya di mana ya bekerja, Ibu Ruth ini? Coba Pak Sarindi. Oh iya Pak Risman, terima kasih. Anak-anak, seperti apa yang dikatakan Pak Risman, ternyata Ruth ini orangnya rajin dan dia tidak mau menerima belas kasihan orang tua. Dia bekerja di ladang. Di ladang siapa anak-anak? Dia di ladang Pak Boas, ya, juragan Boas. Lah, anak-anak, pada waktu itu ketika Boas sedang mengontrol ladangnya, dia lihat orang asing, anak-anak. Loh, siapa itu? Hei, Mandor, sini, Mandor. Siapa dia? Aku belum pernah lihat. Ya Tuan. Ya Tuan Boas. Dia memang orang asing. Baru hari ini dia datang ke sini. Tapi tadi minta izin kok. Orangnya baik. Orangnya rajin. Namanya adalah Ruth. Ruth adalah menantu dari Naomi. Tuan, Naomi kan masih kerabat Tuan. Oh iya, saya tahu itu. Oh, Ruth namanya. Ya Tuan, selain cantik, dia juga janda Tuan. Kasihan ya Tuan. Oh iya, iya. Kalau begitu, aku pengen kenal lebih dekat dengan Ruth nih. Nah, anak-anak, setelah diberi penjelasan dari Mandor tadi, Boas pengen kenal lebih dekat dengan Ruth. Kelihatannya ada nah, kelihatannya Boas jatuh hati anak-anak melihat kecantikan Ruth. Nah, lalu namamu Ruth ya? Ya Tuhan. Nah, udah kamu memungut jelai di ladangku saja ya, nggak usah ke ladang orang lain. Dan kalau kamu haus, boleh kok ambil minum yang sudah disediakan oleh para pekerja-pekerja di sini. Ya, anggap aja ini tempatmu. Nah, si Boas rupa-rupanya sudah agak tertarik sama Ruth ini anak-anak. Lah, secara diam-diam Boas ini melindungi Ruth. Tapi tidak secara terang-terangan anak-anak. Lah, gimana ya caranya Boas melindungi Ruth secara diam-diam? Kita dengarkan yuk penjelasan dari Pak Risman. Silakan Pak Risman. Iya, jadi rupanya si Ruth ini, ya kalau tidak gambar cantik lah dia ya, seperti anak sekolah minggu, pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng kan. Pokoknya karena dia bekerja dengan rajin, ya rajin, pokoknya diberi lagi dia pekerjaan yang khusus diperhatikan oleh Boas ini tuannya ini, dan dikatakan kepada pekerja lain, oi si Ruth, ya jangan di apa-apakan ya, beri dia tempat yang terbaik,
biar bekerja dengan baik, siapkan makanan. Rupanya tadi Tuan Boas diam naksir, cuman dan nggak dibilang I love you, nggak dibilang ya, cuma dalam hati. Ini, cuma nggak tahu, cuman hanya ya, cuman gara-gara kita aja lah dia naksir benar sama si ini. Setelah itu makin semangat lah kerja ini karena perhatian banget sama tuannya, Tuan Boas ini. Tuan Boas adalah saudara juga, Elimelek tuh saudaranya. Jadi jauh dari saudara-saudaranya ya. Kemudian setelah mereka tetap bekerja dengan baik seperti biasanya, membawa makanan kepada mertuanya yaitu Mitoha, Naomi namanya. Nah, gitulah seterusnya mereka saling mulai jatuh cinta. Nah, selanjutnya Pak Sarindi, gimana coba sampaikan. Oke, makasih Pak Resman. Nah, anak-anak, apa yang dibisahkan oleh Boas supaya Ruth berhati-hati dan Ruth, ya Tuhan. Nah, rupa-rupanya hari sudah mulai petang ya, sehingga Ruth ingin pulang ke rumah. Tapi tidak disangka-sangka anak-anak, ketika Ruth mau pulang, nah, Tuan Boas ini memberikan jelai sebanyak 36 liter. Wih, banyak banget. Tadi dia sudah bekerja dari pagi, terus ditambahin lagi. Hati Ruth ini senang sekali, berbunga-bunga karena dapat jelai yang cukup banyak. Dia akan membayangkan bahwa persediaan makanan itu untuk berdua cukup lebih dari sebulan anak-anak. Sampai rumah dia keluarkan ini hasil jelai-jelai yang dipungut tadi dan pemberian Tuan Boas. Ibu Naomi senang sekali. Waduh, banyak banget hasilmu hari ini, Ruth. Iya, Bu. Tadi selain ini aku pungut dari pagi, juga dengan murah hati Tuan Boas memberikan jelai ini. Sehingga sebanyak ini. Aduh, bersyukur pada Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan memelihara Naomi dan Ruth dengan memberi jelai melalui perantara Boas ya, di ladang Boas juga Boas dengan murah hati memberikannya, sehingga persediaan makanannya ini cukup lebih dari 1 bulan. Dan Naomi dan Ruth dipelihara oleh Tuhan. Mereka hidup berkecukupan. Oleh karena itu anak-anak, jangan khawatir jika kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Kita terus berusaha, kita terus berdoa, Tuhan akan memberkati kita. Nah, anak-anak, di akhir cerita ini Bapak akan ada pertanyaan nih. Coba anak-anak, siapa orang yang baik hati dan jatuh cinta kepada Ruth? Yuk. Boas. Iya, semua tahu ya. Boas 100 untuk anak-anak sekolah minggu GKI. Ya. Yang kedua, seorang perempuan yang tekun dan sabar dalam mencari jelai-jelai. Siapa itu namanya? Luar biasa, Ruth. Ya. Oke. Nah, pesan cerita pada hari ini anak-anak, Tuhan selalu menyediakan rencananya yang terindah, yang lebih indah untuk kita. Nah, jadi anak-anak, kita tidak tahu ya apa rencana Tuhan, tapi yang penting kita tetap semangat, setia, giat, dan berdoa pada Tuhan. Dan rajin ke sekolah minggu. Bapak kasihkan 2 jempol untuk anak-anak
yang hari ini hadir ke sekolah minggu ya. Oke, untuk mengakhiri cerita ini ada ayat hafalan anak-anak. Ayat hafalannya diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk kita jelek dikit nggak apa-apa. Katakan bareng-bareng 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oke. Sekali lagi diulang dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Yuk 1, 2, 3. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oke. Terima kasih. Kak Berti, silakan diteruskan. Ya. Adik-adik tadi udah nulis belum ayat hafalannya? Pesan cerita, sama pesan Pesan cerita. cerita. dong, Pak. Ya. Oke. Pesan Pesan cerita. ceritanya. Ya, pelan-pelan Pak Sarindi biar Ya, pada pesan nulis. cerita, silakan. Kuis dulu, soalnya ada Tulis kelas dulu. Pesan cerita. Tuhan selalu menyediakan rencana yang lebih indah untuk kita. Udah semua belum? Aku sudah, Kak. Siapa ya yang nyetel itu? Tolong di mute. Coba tolong yang tadi TV-nya kedengeran. Helena. Nah, Oke. Aku izin minum. Ya. Yuk ayat hafalan. Ya, Ayat ayat hafalannya hafalan. apa sudah? Sebentar. Udah belum? Ya doang. Sebentar. Ayat hafalan ya. Ya. Ayat hafalan Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ya, semua catat. Sudah. Sudah ya. Oke. Ya. Ya, sudah Silakan semua Kak ya. Berti. Kita akan melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita. Dan tiba saatnya kita akan memasuki persembahan. Dan tadi di awal Kak Berti sudah memberitahukan bahwa adik-adik mempersiapkan celengannya. Dan uang persembahannya boleh dimasukkan ke celengannya masing-masing. Dan untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan mengangkat pujian dari Berikan. Berikan persembahanmu pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik, kita akan memasuki doa persembahan yang akan disampaikan oleh Ibu Anita. Ya, mari anak-anak semuanya, kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat Yang Kudus Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang
kami sudah boleh dengarkan. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan untuk kami berikan kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Tuhan juga mau berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat dan juga untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke adik-adik, nah, ibadah kita sudah hampir selesai. Tapi terlebih dahulu kita akan mengangkat pujian kembali dengan judul lagu Setinggi Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Arisman. Dipersilakan Pak. Mari kita satukan hati anak sekolah minggu dan Bapak Ibu guru, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh berterima kasih Tuhan boleh mengikuti kebaktian bersama anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kehadiran mereka anak sekolah minggu yang sudah Kau ingatkan supaya mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan, supaya mereka boleh mengerti, sehingga boleh menjalankan dan mengimaninya selama anak sekolah minggu dalam hidupnya. Bapak kami di surga, berkati anak sekolah minggu juga Tuhan, supaya mereka dalam keadaan sehat, jauhkan dari segala penyakit yang mengganggu hidup mereka. Demikian juga orang tua mereka Tuhan yang membimbing supaya mereka berikan mereka bijaksana dan hikmat supaya merawat dan membimbing, menuntun kepada Kristus. Tuhan, berkati anak sekolah minggu ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Supaya mereka mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaannya, baik di sekolah maupun di mana mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan pada guru-guru sekolah minggu, supaya hari makin setia, makin menikmati, menyampaikan firman Tuhan dalam tugas-tugas mereka untuk sekolah minggu. Berkat juga gereja Tuhan, pengurus-pengurusnya, pendetanya, supaya mereka juga bekerja lebih giat lagi, walaupun keadaannya pandemi, lebih semangat melayani. Bapa di sorga, jika kami salah selamanya kurang perhatian terhadap Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini hanya untuk
jurusan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan, alaskan di dalam nama Yesus yang hidup. Amin. Amin. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai, tapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Masa. Oke, terima kasih Kak Berti dan terima kasih anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah dengan tertib pada hari ini. Sebelum Ibu menyampaikan beberapa pengumuman, kita ada perkenalan dengan Kakak Leo. Udah ada belum di Zoom? Udah ada, Bu. Udah ada. Mana Kakak Leo ya? Coba. Ada, Bu. Iya. Di spotlight. Kakak Leo mana nih belum? Halo, Coba. halo. Biar dilihat wajahnya ya. Kalau Kakak Hans beda ya. Ini Kakak Leo ada yang baru lagi nih. Halo, halo. Udah kedengaran, Bu? Udah masuk ya? Mana ya? Belum ngelihat nih. Oh ini ada di bawah. Oh, Coba iya. di spotlight Kak Sarindi. Tuh, yang ada kumisnya. Terima kasih. Spotlight Pak. Udah Pak Sarindi coba bentar ya. Ya, Biar lihat jelas wajahnya. sudah dipin. Nah, ini dia kakak kita yang akan pelayanan lagi di GKI Rengas Dengklok dan nanti akan bergabung dengan sekolah minggu. Nah, silakan kakak memperkenalkan diri. Ayo. Halo, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semua, shalom. Shalom. Ya, perkenalkan, nama kakak Jelian, biasa dipanggil Leo. Kakak dari Gereja Protestan Maluku. Nah, sekarang kakak bertugas di GKI Rengas Dengklok sebagai banpel. Ntar kakak gantiin kakak Hans untuk jadi banpel. Halo semuanya. Halo. Salam kenal ya. Iya. Kakak dari mana ya? Saya dari itu tadi udah bilang, dari Gereja Protestan Maluku, dari Ambon. Oh, kakak udah lulus dari Indonesia STT ya, Timur. Kak? Kakak udah Iya. lulus dari STT? Iya, saya dari STT Jakarta. Udah lulus ya? Iya, saya udah lulus tahun 2020 kemarin. Oh, calon pendeta nih berarti ya? Iya. Oke. Iya, terima kasih semuanya. Salam kenal. Oke, ya Ya. terima kasih ya Kakak Leo ya. Nanti kita akan bertemu nanti hari Selasa nih di PA Anak. Nah, Ya. anak-anak sudah mengenal ya Kakak Leo lagi ya. Ini sebagai nanti Kakak Hans akan selesai hari Minggu tanggal 28. Nah, ini udah ada lagi kakak kita yang baru ya. Jadi akan bersama-sama dengan kita nanti di sekolah minggu. Nah, terima kasih ya Kakak Leo ya perkenalannya ya. Terima kasih semuanya. Oke. Ya. Oke, ya. Dan untuk pengumuman berikutnya yaitu tadi PA dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 ya, tanggal 19 hari Selasa pukul 6 sore kita lewat virtual Zoom. Nanti akan dilayani oleh Kakak Leo ya. Kakak Leo nanti dia pasti ada metode-metode pengajarannya buat PA juga ya, biar asik dengan anak-anak ya. Kakak Hans kemari juga sudah melayani dengan anak-anak, senang dengan metode-metode. Bu, tanggal berapa Bu PA Bu? Sekarang tanggal berapa sih? 17 ya? Selasa tanggal 16. Oh iya tanggal 16, salah. Kira 17 hari ini. Sorry. Ya, hari Selasa tanggal 16 ya, pukul 6 sore lewat virtual Zoom. Nanti linknya akan dibagikan. Ya, anak-anak diharapkan bisa ikut semua ya. Nanti berkenalan kembali dengan Kakak Leo. Oke, pengumuman berikutnya kita Natal tanggal 19 Desember pukul 3 sore dan anak-anak dimohon untuk kita mempersiapkan latihan-latihan yang telah dilatih oleh beberapa guru sekolah minggu dan anak-anak karena tinggal
beberapa minggu lagi diharapkan kepada anak-anak untuk tetap ikut latihan, karena kita latihannya juga mungkin nanti guru-guru sekolah minggu bisa ngambil hari lain selain hari Minggu supaya anak-anak bisa lancar dalam latihan. Dan itu nanti kita akan rekaman karena kita lewat virtual Zoom ya nanti Natalnya. Jadi video-video kegiatan anak-anak itu akan direkam pada tanggal 5 Desember. Jadi sebelum itu anak-anak sudah mantap ya, baik nyanyian, tarian, gerak dan lagu dan lain sebagainya. Terus untuk celengan anak-anak yang tadi kalian sudah mengumpulkan persembahan lewat celengan, karena Ibu sudah beberapa kali bilang kalau kita transfer ke BCA, jadi anak-anak itu tidak merasa memberikan persembahan karena orang tua yang mengirim. Jadi dengan mengumpulkan celengan meminta kepada orang tua, maka anak-anak mengumpulkan di celengan setiap hari Minggu. Nah, untuk celengan ini, celengan yang dikumpulkan anak-anak, tanggal 28 Desember akan dikumpulkan ya, dan guru-guru sekolah minggu nanti akan menghitung bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu boleh menyampaikan ke guru-guru sekolah minggu terdekat, atau misalnya menitipkan juga ke gereja, ada PU di gereja. Ya, ditulis nama ya, ada namanya, karena nanti setelah kita hitung oleh guru sekolah minggu akan diwartakan berapa sih persembahan anak-anak sebagai supaya sama-sama enak ya. Anak-anak sudah mengumpulkan berapa yang dia kumpulkan selama ini. Bukan hitung besar kecilnya, bukan itu tujuannya. Oke. Terus shooting tadi udah Ibu bilangin bahwa tanggal 5 kita akan shooting bersama, tapi tidak bersama-sama hadir ya, karena kita bergantian. Nanti gereja juga akan didekor, kita akan minta kepada beberapa rekan-rekan, mungkin majelis atau guru-guru sekolah minggu dan rekan yang lain untuk membantu. Apa ini pengumuman ini? Ya, mungkin itu aja pengumuman yang Ibu sampaikan. Nanti kalau ada yang tadi akan disampaikan. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan guru sekolah minggu? Pengumuman? Ya, untuk yang hari ini ada latihan di gereja, jangan lupa. Oke, ya hari ini ada latihan di gereja ya anak-anak. Jangan lupa ada yang jam setengah 11, ada yang ada jam setengah 11. Latihan apa, Bu? Hah? Latihan apa, Bu? Latihan yang mengikuti nanti untuk Natal. Ya, satu tarian batita. Batita dan balita. Balita, terus gerak dan lagu. Gerak dan lagu ya. Kalau turun saya kurang tahu itu apa latihan apa enggak yang itu. Ya, gerak dan lagu tuh yang dilatih oleh Kak Anita sama Kak Lucy. Dan untuk Natal ya, karena biasa kita kan seragam ya. Untuk tahun ini kita tidak ada seragam, jadi nanti anak-anak memakai aja baju-baju yang ya bisa bernuansa Natal, aksesorisnya bebas. Vincent, ya. kenapa Vincent? Celengannya habis itu boleh diambil lagi nggak, Bu? Celengannya Bu boleh diambil lagi apa enggak Bu? Nanti Setelah kalau dikumpulin. nanti celengannya kan pasti kesobek, gimana dong? Ya, Nanti kalau dibuat baru misalnya- lagi aja. Ya boleh, nanti kalau misalnya masih bagus bisa diambil lagi, ditempel lagi. Ya. Tapi bagi anak-anak yang tidak punya celengan selama ini, boleh juga anak-anak memberikan ya persembahannya, barangkali sudah dikumpulkan di celengan yang kemarin tidak dibuat, boleh ya? Ya. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, Kak Berti cukup ya? Ya, sudah semua ya. Ya, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita akan berfoto bersama dan videonya semua dihidupkan ya. Ya, Kakak Lucy sudah absen semua belum nih anak-anak? Bergaya yang cantik dan ganteng. Udah lapar, Bu. Wow. Ya, sebentar lagi sudah selesai. Sebentar. Foto Hidup. dulu bergaya. Foto dulu kameranya dinyalakan Mas semua. Arindi. Senyum. Ya. Ya, siap ya. Tar dulu. Sis, Belum. Ini layar belum kebuka semua nih. pasang senyumnya dong. Layar 1. Tar dulu masih ada tulisan foto. Klik 1, 2, 3. Oke, disimpan dulu ya. Layar kedua siap. Layar kedua ya. 1, 2. Layar kedua masih ada yang belum. Ruth, naik lagi atau Ruth, kamu kepalanya itu isinya meja doang. Ruth, 1, 2, 3.
Oke, makasih. Sudah Oke selesai. anak-anak, Reza nanti latihan ya Reza ya. Oke anak-anak. Ya, adik-adik, kebaktian sekolah minggu sudah selesai, foto bersama juga sudah, mendengarkan firman juga sudah, dan kita akan berpisah. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu pada minggu pagi ini. Sehat-sehat semua. Ya, selamat hari Minggu.